Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Agnes Ayu Nubisari, NPM 0049 dengan rekan saya Muhammad Dwi Satoto, NPM 0043. Kami akan memaparkan materi pada hari ini yaitu tentang konsep dan praktik kebijakan investasi dalam Islam. Kebijakan investasi, pengertian dan kriteria investasi syariah. Investasi dalam perspektif syariah adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Dalam perspektif Islam, investasi diidentikan dengan kegiatan ekonomi yang berbasis mudharabah. Dengan kata lain, investasi fikih dapat diartikan sebagai kegiatan memudharabahkan dana yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha. Dalam transaksi mudharabah harus memenuhi rukun mudharabah, yaitu sahibul mal atau pemilik dana atau nasabah, lalu mudarib, pengelola dana, atau pengusaha atau bank, amal atau usaha atau pekerjaan, lalu ijab dan qabul. Mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mudharabah mutlakah atau investasi tidak terikat, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan dalam proyek tersebut, dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Lalu yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudarib dalam pengelolaan dana, seperti hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara waktu dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dan bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Pada pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara yang pertama channeling apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Lalu yang kedua, executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko, dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai dengan prinsip mudharabah. Namun dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah. Yang selanjutnya yaitu tujuan berinvestasi. Investasi mengenal harta. Harta adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Lalu investasi penting dan perlu karena yang pertama fisik tidak selamanya sehat dan kuat untuk bekerja. Lalu harga-harga terus naik, dibutuhkan dana cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat. Generasi mendatang memiliki hak akan warisan. Lalu prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah atau pihak terkait yaitu yang pertama tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram. Lalu yang kedua tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga keadilan pendistribusian kemakmuran, lalu transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho, lalu tidak ada unsur riba, masyir, dan gharar atau ketidakjelasan atau samar-samar.
Lalu proses manajemen investasi syariah. Yang pertama, melakukan screening objek investasi. Pada investasi syariah terdapat risiko bahwa instrumen investasi yang dipilih tidak sesuai dengan syariah, yaitu transaksi masih pada derajat tertentu, masih mengandung unsur transaksi gharar, masyir, dan riba. Instrumen investasi syariah memiliki instrumen yang terbatas dalam melaksanakan teknik hedging atau lindung nilai tukar. Instrumen terbatas ini dapat membuat pemilik dana terpapar risiko yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi hedging yang menggunakan instrumen investasi non-syariah. Namun di sisi lain, risiko investasi syariah yang selalu mensyaratkan adanya underlying aset atau aset turunan menyebabkan instrumen investasi syariah lebih kecil risikonya dibandingkan dengan instrumen investasi non-syariah. Lalu yang kedua yaitu menentukan tujuan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. Lalu yang ketiga yaitu analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasikan sekuritas yang salah harga. Investasi pada perencanaan keuangan syariah selalu menggunakan instrumen-instrumen investasi syariah. Yang keempat yaitu pembentukan portofolio. Pada tahapan ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disinilah masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Selanjutnya yaitu melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Selanjutnya yaitu penilaian rencana investasi syariah. Analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Permasalahannya nyata bagi para pemikir Islam. Apakah ada metode yang bisa mengevaluasi proposal investasi di mana semua faktor sudah dipertimbangkan termasuk analisa berorientasi pada bunga dan juga adanya sisa di luar jalur operasi bunga dalam sistem ekonomi. Analisis rencana investasi syariah membahas keputusan investasi di sektor swasta, di mana masing-masing proyek mempunyai arus biaya dan manfaat yang terbatas. Untuk sebagian besar waktu diasumsikan bahwa pertimbangan investasi merupakan sesuatu yang terjadi secara ilmiah, seperti periode investasi yang diikuti oleh periode pengembalian. Manfaat dan biaya-biaya dapat dijelaskan pada setiap periode waktu sehingga arus kas tidak berlangsung kontinu, tetapi berlangsung pada waktu tertentu. Periode waktu mungkin dinyatakan dalam kurun waktu tertentu, dan ekonomi yang dianalisis adalah ekonomi berbasis riba. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Yang pertama yaitu metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya dalam hitungan tahun.
meskipun periode yang lebih pendek juga diambil. Investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya-biayanya lebih awal. Tetapi metode ini sering dikritik karena metode ini tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Metode ini tidak mempertimbangkan dengan seksama proses setelah biaya awal dikembalikan ataupun tidak memperhitungkan biaya-biaya pembongkaran. Yang kedua ada metode Account Rate of Return atau ARR. Metode ini adalah ukuran sederhana menyangkut keputusan investasi dan berhubungan dengan tingkat pengendalian modal. Metode ini mengabaikan manfaat yang diperoleh dengan adanya pengembalian lebih awal untuk sejumlah periode. Analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Yang metode berikutnya yaitu metode Discounted Cash Flow Rate of Return atau DCFR. Metode DCFR dibuat dengan memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Ada 4 pertimbangan dalam metode ini, yaitu mata uang rupiah hari ini lebih berharga dari 1 tahun ke depan dalam kaitannya dengan inflasi yang mengurangi nilai mata uang dari waktu ke waktu. Semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, semakin sedikit dengan nilai ketidakpastian, sebab jarak waktu sering menimbulkan ketidakpastian. Dana yang dihasilkan suatu proyek pada tanggal lebih awal akan tersedia untuk investasi kembali. Metode ini tidak bagus karena perhitungan waktu konsumsi dilibatkan dan para eksekutif bisnis menghindari hal itu. Dan telah dipahami bahwa dalam suatu ekonomi modal memerlukan biaya tetap, yaitu suku bunga. Lalu ada metode Net Present Value Method atau NPV. NPV berasal dari pemotongan pembiayaan tunai dan pemotongan tunai berjalan yang ditentukan oleh tingkat suku bunga selama proyek itu berlangsung. Perbedaan nilai sekarang, nilai pemotongan dari pengeluaran tunai berjalan dikenal sebagai nilai tunai bersih atau NPV. Lalu metode Machinery and Allied Product Institute Method atau MAPI dimulai oleh George Terburg di Machinery and Allied Product Institute Method USA tahun 1949. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluarannya tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel dan kalkulasi terperinci memiliki tujuan tertentu dengan membagi rata-rata keuntungan dengan rata-rata investasi dan menemukan suatu tingkat nilai yang dikenal sebagai MAPI. Lalu evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Metode yang diusulkan dalam kerangka keuangan syariah adalah Investable Surplus Method atau metode kelebihan barang yang diinvestasikan atau ISM. Perhitungannya sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Next, Mbak. Dengan cara yang sama, biaya proyek dapat dibandingkan dengan investable surplus untuk menghitung tingkat investable surplus. Rumusnya bisa dilihat di bawah. Persamaan 1 dan 2 ini hanya digunakan ketika arus kas tidak kontinu dan berlangsung pada awal periode. Pola arus kas. Aliran kas aktual suatu perusahaan bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Poros horizontal mengulur waktu, sedangkan poros vertikal mengukur investable surplus dikurangi biaya keuntungan. Arus kas adalah sederhana di mana biaya awal diikuti oleh serangkaian biaya tunai berjalan dengan nilai sisa proyek sama dengan 0 dan tidak ada pemeliharaan dan pengganti. Contoh soal. Suatu investasi dengan biaya awal 12.000 dikerjakan selama 5 tahun. Arus kasnya tahun pertama 6.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 4.000, tahun keempat 4.000, dan tahun kelima 2.000. Tidak ada nilai sisa atau biaya pembongkaran dan tidak ada biaya pemeliharaan dan biaya antara. Apa yang akan terjadi pada investable surplus dan ISR-nya? Bisa dilihat di bawah menggunakan rumus yang telah dijelaskan di atas tadi. Next, Mbak. Ini hasil dari perhitungannya. Next. Keuntungan ISM dibanding metode yang lain.
Dibandingkan metode payback, ISM mengukur keuntungan proyek sedangkan metode payback tidak. Payback mempunyai suatu penyimpangan terhadap investasi long life atau jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Payback tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM mempertimbangkan semua arus kas selama proyek berlangsung. Payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan kartu pengeluaran dan waktu berjalan. Lalu dibandingkan dengan ARR, ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ARR tidak. Dibandingkan DCFR dan NPV, kedua metode dipahami dalam kerangka kapitalistik di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba dengan ide sentralnya adalah mengabaikan suku bunga lebih dari itu. ISM lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan kedua metode ini. Dibanding MAPI, MAPI suka digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu arus kas. Next. Ragam investasi syariah. Yang pertama berdasarkan jangka waktu investasi. Berdasarkan jangka waktu pengambilan keuntungan atau hasil terdiri dari jangka pendek 6 bulan hingga 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Potensi risiko investasi terdiri dari investasi risiko rendah atau deposito reksadana pendapatan tetap, investasi risiko sedang, obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang syariah, investasi risiko tinggi, saham dan reksadana saham. Selain itu ada 3 tipe investor, yaitu risk seeker, suka terhadap risiko, risk neutrality, netral terhadap risiko, dan risk averter, tidak suka terhadap risiko. Pola investasi syariah terdiri dari investasi langsung atau pasar modal dan investasi tidak langsung atau perbankan. Berdasarkan sektor investasi syariah, investasi dalam sektor real syariah umumnya dikaitkan dengan investasi pembelian barang berharga seperti emas dan kekayaan tetap seperti properti atau rumah. Sektor real adalah bentuk investasi yang bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Investasi dalam sektor keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah dengan produknya tabungan bagi hasil, deposito bagi hasil, dan investasi khusus, serta pasar modal syariah yang di dalamnya terdapat instrumen saham syariah, obligasi atau sukuk syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Ulasan artikel, judul artikel investasi dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan teoris dan empiris, penulis Elif Pardiansyah tahun 2017. Sumber seperti terlampir. Artikel ini membahas investasi dalam perspektif ekonomi Islam melalui kajian empiris dan teoritis. Dalam memberikan definisi terhadap investasi, penulis mengutip pengertian investasi yang dikemukakan oleh Antonio 2007, Kasmir dan Jakfar 2015, Maharani 2016. Untuk tujuan investasi, penulis mengutip dari Sitompul 2017. 3 fungsi dari investasi dikutip dari Sukirno 2003. Begitu juga dengan 4 aspek investasi menurut perspektif Islam dikutip dari Cair 2015. Dalam pembahasan disebutkan mengenai dasar hukum investasi dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, prinsip syariah dalam investasi, akad-akad dalam investasi, spekulasi dan risiko dalam investasi syariah, memilih investasi Islami dengan metode screening syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.